4586. Dalam kehampaan, lebih dari 20 master tahap Open Heaven Orde ke-6 berdiri dalam konfrontasi satu sama lain dari ribuan kilometer. Cari jari 10.000 kilometer, ke kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, hanya beberapa langkah lagi. Kemampuan ilahi apapun dapat menembus penghalang 10.000 kilometer ini. Namun, tidak ada pihak yang berniat menyerang lebih dulu. Divine Sense Yang Kai melonjak saat dia mengamati sekelilingnya, mencari aura Zuo Quanhui. Dimata-matai oleh Ordo ke-7, tekanan Yang Kai seperti menghadapi gunung. Jika dia tidak dapat menemukan jejak Zuo Quanhui, dia tidak akan dapat dengan mudah bertindak. Niat membunuh yang samar-samar terlihat di sisinya. Niat membunuh ini tidak berasal dari salah satu Master Orde ke-6 di depannya, melainkan dari Zuo Quanhui, yang telah menyembunyikan dirinya. Tubuh Yang Kai menegang saat dagingnya menggeliat dan kekuatannya melonjak. Matanya dipenuhi dengan tekad. Jika Zuo Quanhui berani melompat keluar, dia tidak punya pilihan selain mengirim Kaisar Agung Darah Besi dan yang lainnya untuk bertarung sampai mati. Setelah penantian yang panjang dan menyiksa, niat membunuh yang telah melekat di sekitarnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 10.000 kilometer jauhnya, 10 Master Orde ke-6 yang menghadapi kerumunan dari Voidland semuanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Seolah-olah mereka telah menerima semacam instruksi, semuanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Yang Kai sedikit menyipitkan matanya, mengetahui bahwa Zuo Quanhui lah yang memerintahkan mereka untuk mundur, dan mau tak mau menghela napas lega. Setelah menyaksikan semua orang dari Heavenly Sword Union mundur 100.000 kilometer, Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo kembali." Petik 2. Masih banyak pertanyaan di hatinya yang belum terjawab. Ini bukan waktunya untuk pertempuran yang menentukan, jadi yang terbaik adalah bertanya pada Hei He terlebih dahulu. Semua orang berbalik dan terbang menuju provinsi roh hancur di mana markas Voidland berada, dengan cepat kembali. Kamu sembuh dulu, Yang Kai memerintahkan Luan Baifeng sebelum melangkah menuju aula utama. Hei He, yang pertama kembali, telah membawa Lan Xun ke aula utama. Sekelompok orang mengepung Lan Xun sementara Kaisar Agung Jiwa Tenang sedang menyelidiki situasi Lan Xun. Mendengar keributan itu, semua orang berbalik dan melihat bahwa itu adalah Yang Kai, jadi mereka mengambil inisiatif untuk memberi jalan baginya. Bagaimana itu? Yang Kai bertanya sambil meraih pergelangan tangan Lan Xun dan menatapnya. Saat mata mereka bertemu, hati Yang Kai tenggelam. Mata Lan Xun melebar, tapi matanya, yang seharusnya hidup, sekarang kusam dan tak bernyawa. Kaisar Agung Jiwa Tenang berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak bagus, jiwanya telah menderita luka parah, saya tidak bisa memperbaikinya. Bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Kaisar Agung Darah Besi bertanya. Di antara semua Kaisar Agung, yang memiliki pencapaian tertinggi dalam jiwa ilahi tidak diragukan lagi adalah jiwa yang tenang. Dia telah memasuki dao besar dengan kekuatan jiwa ilahinya, jadi dia secara alami memiliki otoritas dalam jiwa ilahi. Dari pertempuran pertama dengan Serikat Pedang Surgawi sampai sekarang, semua Kaisar Agung telah menembus Orde ke-6, dan sekarang hanya Pil menakjubkan dan Tiansu yang tersisa. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Agung lainnya menjadi sangat jelek. Melihat putri teman lama mereka dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak merasa baik, dan kebencian mereka terhadap orang yang menyebabkan Lan Xun menderita bahkan lebih besar. Jiwa Tenang merenung sejenak sebelum menjawab, "Mungkin kita bisa mencoba, tapi pertama-tama kita perlu mencari tahu mengapa jiwanya menderita luka serius seperti itu." Petik 2. Semua orang menoleh untuk melihat Hei He. Ketika Hei He membawa Lan Xun ke sini, semua Kaisar Agung telah berkumpul untuk menyelidiki situasi Lan Xun, tetapi tidak seorang pun dari mereka punya waktu untuk bertanya. Hei He menjawab dengan jujur, seseorang menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Teknik pencarian jiwa. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Dimanapun itu, teknik pencarian jiwa adalah teknik rahasia yang sangat kejam. Bahkan setelah digunakan, bahkan jika seseorang masih bisa mempertahankan hidup mereka, Divine mereka akan rusak dan Lan Xun bisa bertahan cukup beruntung. Jika keberuntungannya buruk, Lan Xun pasti sudah lama mati. Ekspresi Jiwa Tenang menjadi serius. Jika ini adalah teknik pencarian jiwa, saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan. Petik 2. Saya akan mencobanya. Yang Kai tiba-tiba mengambil Lan Xun dan bergegas ke ruang belakang. Membuka pembatasan, dia menempatkan Lan Xun di tempat tidur dan duduk bersila di samping kepalanya. Lan Xun telah digunakan untuk melakukan teknik pencarian jiwa dan jiwanya telah rusak parah. Bahkan Kaisar Agung Jiwa Tenang tidak dapat menyelesaikan ini, tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk melakukannya.
Teratai pemanasan jiwa adalah harta tertinggi surga dan bumi dan memiliki efek unik dalam memelihara jiwa seseorang. Sejak pertumbuhan Yang Kai, dia telah melawan banyak musuh yang kuat dan menderita kerusakan berat pada jiwanya. Jika itu orang lain, jiwa mereka tidak akan lengkap dan mereka tidak akan bisa berkultivasi, tetapi setiap kali lotus pemanasan jiwa digunakan, itu akan dengan cepat memperbaiki jiwanya. Jiwa ilahinya yang kuat saat ini adalah berkat nutrisi dari lotus pemanasan jiwa selama bertahun-tahun. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai membungkuk dan meletakkan dahinya di dahi Lan Xun, memadatkan rasa ilahinya menjadi avatar jiwa yang membungkus dirinya di sekitar lotus pemanasan jiwa dan bergegas menuju laut pengetahuan Lan Xun. Dalam keadaan normal, jika Yang Kai ingin memasuki laut pengetahuan orang lain, dia pasti akan menghadapi beberapa penghalang dan perlawanan, tetapi jiwa Lan Xun telah rusak dan dia tidak sadarkan diri, jadi Yang Kai tidak menemui penghalang apapun dan dengan mudah bergegas ke laut pengetahuan Lan Xun dengan lotus pemanasan jiwa. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat bahwa dunia di dalam laut pengetahuannya compang-camping, seperti adegan kiamat setelah pertempuran hebat. Bumi yang hangus berserakan di tanah, dan apa yang dilihatnya membuat hati Yang Kai sakit. Dia hampir bisa merasakan rasa sakit yang diderita Lan Xun hari itu. Menjadi pencarian jiwa oleh seseorang jelas bukan hal yang luar biasa. Setiap bagian dari kehidupan seseorang, setiap adegan, seolah-olah mereka telah diambil oleh seseorang dan harus menanggung rasa sakit jiwa mereka yang terkoyak. Di bagian tertentu dari laut pengetahuannya, ada cahaya redup. Yang Kai terbang dan segera melihat sosok manusia kabur meringkuk di dalam seperti bayi, tidur. Samar-samar dia bisa melihat garis besar sosok Lan Xun, tapi itu tidak jelas. Cahaya redup juga berkedip terus-menerus, seolah-olah akan menghilang kapan saja, tetapi dengan keras kepala mempertahankan jejak jiwanya. Yang Kai tidak berani menunda dan dengan cepat melepaskan lotus pemanasan jiwa untuk mengangkat sosok kabur itu. Cahaya 7 warna mekar di laut pengetahuannya saat kelopak perlahan menutup, membungkus sosok manusia yang kabur di tengah bunga sementara kekuatan tak terlihat memelihara jiwanya yang rusak, menyebabkan laut pengetahuannya yang hancur tiba-tiba menjadi tenang. Yang Kai menghela nafas ringan. Dengan nutrisi dari lotus pemanasan jiwa, hanya masalah waktu sebelum jiwa Lan Xun dipulihkan. Saat dia hendak mundur dari laut pengetahuan Lan Xun, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak Yang Kai. Itu adalah gambaran penampilan mengerikan Yin Xin Zhao, diikuti oleh rasa panik dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan, menyebabkan Yang Kai merasa seperti sedang tenggelam. Namun segera, adegan ini hancur dan emosi yang tidak dapat dijelaskan yang menutupi Yang Kai juga menghilang. Wajah Yang Kai suram, matanya hampir menyemburkan api. Adegan tadi jelas merupakan fragmen memori Lan Xun. Karena dia juga telah memasuki laut pengetahuan ini sebagai jiwa ilahi, dia dapat melihat fragmen memori seperti mimpi buruk ini dan mengalami semua yang dialami Lan Xun. Kepanikan dan ketidakberdayaan ini adalah pengalaman Lan Xun. Karena dia terlalu ketakutan, meskipun dia dalam tidur nyenyak, pengalaman ini telah berubah menjadi mimpi buruk yang menyiksanya. Luan Baifeng telah mengatakan bahwa Hei He dan Lan Xun dibawa ke sini oleh Yin Xin Zhao, jadi orang yang telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada Lan Xun tidak diragukan lagi adalah Yin Xin Zhao. Orang ini pantas mati. Namun, dengan nutrisi dari teratai pemanasan jiwa, kenangan seperti mimpi buruk ini seharusnya tidak lagi menghantuinya. Melihat terakhir kalinya pada lotus pemanasan jiwa yang membungkus jiwa Lan Xun, Yang Kai perlahan mundur. Kembali ke aula utama, semua orang menunggu dengan cemas. Dia baik-baik saja, tetapi mungkin perlu beberapa saat baginya untuk bangun. Yang Kai melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang untuk bertanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menerimanya sebagai hal yang biasa. Bahkan Kaisar Agung Jiwa Tenang tidak mengajukan pertanyaan apapun. Yang Kai telah menciptakan terlalu banyak keajaiban, bahkan jika jiwa Lan Xun telah rusak parah. Hanya karena dia tidak bisa menyelesaikannya, itu tidak berarti Yang Kai tidak bisa. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda ditangkap oleh Yin Xin Zhao? Yang Kai berbalik untuk melihat Hei He. Hei He dengan cepat menjawab, melaporkan kepada Tuan, sejak Tuan pergi tahun itu, bawahan ini telah menjaga Star Boundary dan wilayah iblis, tidak pernah berani mengendur. Selama bertahun-tahun, kultivasi para kultivator di Star Boundary telah meningkat dengan cepat. Nona muda Lan Xun telah lama menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga dan telah berhasil memadatkan segel daunnya. Manajer utama dan nyonya tua semuanya seperti ini. Berpikir bahwa dengan tingkat kultivasi mereka saat ini di alam semesta dalam, tidak akan ada masa depan bagi mereka, jadi manajer utama datang kepada saya dan meminta saya untuk membawa nona muda Lan Xun ke Voidland untuk melapor kepada Tuan, meminta Tuan untuk kembali. Petik 2. Mendengar ini,
Yang Kai bertanya dengan heran, ayah dan ibuku juga memadatkan segel dao mereka. Kaisar Agung juga tercengang. Tidak mengherankan bahwa Lan Xun mampu menyingkat segel dao. Bagaimanapun, dia adalah putri Kaisar Agung Bulan Cerah dan mewarisi tubuh Bulan Cerah Kaisar Agung. Dia juga master istana Star Soul Palace dan memiliki bakat yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, kultivasinya telah mencapai alam Kaisar Orde Ketiga. Meskipun memadatkan segel dao agak cepat, itu bukan tidak mungkin. Kepala manajer Hua Qingxi juga memadatkan segel dao. Ini agak bisa diterima. Namun, Yang Kai sangat menyadari bakat ayah dan ibunya. Alasan mengapa orang tuanya tidak mengikutinya ke Voidland saat itu adalah karena mereka menganggap bakat mereka sendiri tidak cukup. Bahkan jika mereka pergi ke alam semesta luar, itu tidak akan masuk akal, jadi lebih baik bagi mereka untuk tinggal di Star Boundary dan menjaga tanah air Yang Kai. Meskipun tingkat kultivasi Realm Kaisar Orde Pertama tidak tinggi, itu masih cukup bagus di Star Boundary. Adapun Master yang keempat dan Dong Susu mampu menjadi Kaisar Realm, Yang Kai telah menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk mencapai ini. Dalam keadaan normal, bukan tidak mungkin bagi Master yang keempat dan Dong Susu untuk memadatkan segel dao, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Kaisar Agung secara alami memahami ini, itulah sebabnya mereka dan Yang Kai sangat terkejut. Kecepatan ini, sepertinya agak terlalu cepat. Hei melanjutkan, ini bukan hanya nona muda Lan Xun dan nona tua. Selama bertahun-tahun, ada banyak Emperor Realm yang muncul di Star Boundary. Saya belum pernah melihat kultivasi seseorang meningkat begitu cepat. Bukan hanya satu orang, tetapi semua orang di Star Boundary. Petik 2. Kenapa seperti ini? Yang Kai bertanya dengan ekspresi bingung. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang Star Boundary yang tidak dia sadari sebelumnya? Terlebih lagi, Star Boundary baru saja dihancurkan oleh Mo Seng, dan pertempuran hebat hampir menyebabkan seluruh Star Boundary jatuh ke dalam kehancuran. Hei melihat sekeliling dan ragu-ragu. Yang Kai berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak ada seorang pun di sini yang merupakan orang luar. Hei mengangguk dan berkata, bawahan ini pernah pergi ke Star Boundary untuk memeriksanya dan merasa bahwa alasan mengapa Star Boundary berubah begitu banyak harusnya terkait dengan pohon yang Anda tanam bertahun-tahun yang lalu. 4587. Pohon dunia. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Jika perubahan Star Boundary terkait dengan pohon dunia yang dia tanam, itu bukan tidak mungkin. Pohon dunia terlalu aneh. Paling tidak, Yang Kai belum pernah melihat apapun selain buah dunia yang memungkinkan Open Heaven Stage naik satu tingkat. Small Sauce World sudah cukup mengesankan. Yang Kai telah pergi ke dunia senjata ilahi surga Yin yang untuk mendapatkan pengalaman, dan fondasi tahap Open Heaven Orde ke-6-nya telah meningkat pesat. Namun, jika dia bisa mendapatkan buah dunia peringkat tinggi, dia bisa langsung naik dari Orde ke-6 ke Orde ke-7. Efek dari keduanya tidak ada bandingannya. Jika buah dunia memiliki efek yang menantang surga, keajaiban macam apa yang akan dimiliki pohon dunia yang dapat menghasilkan buah dunia? Pohon dunia yang ditanam di Star Boundary adalah akar yang dia bawa dari batas reruntuhan besar. Karena perang antara ras manusia dan iblis, Star Boundary hampir hancur. Bahkan jika dia memperoleh kemenangan terakhir dan membunuh Mo Seng, Star Boundary yang rusak parah tidak akan bisa bertahan. Alasan mengapa Yang Kai pergi ke alam semesta luar adalah pertama untuk mengejar tingkat martial Dao yang lebih tinggi, dan kedua untuk menemukan pohon dunia untuk menyelamatkan Star Boundary. Untungnya, dia telah berhasil dan membawa kembali akar pohon dunia dari batas reruntuhan besar. Pada hari dia kembali ke Star Boundary dan menanam akarnya, Yang Kai samar-samar merasa bahwa akan ada beberapa perubahan pada Star Boundary. Para kultivator yang tetap berada di Star Boundary akan tumbuh bersama dengan Star Boundary dan mendapatkan beberapa manfaat tak terduga. Kesempatan semacam ini untuk tumbuh dan pulih bersama dengan seluruh dunia semesta sangat langka. Di seluruh 3000 dunia, hanya Star Boundary yang ditanami akar pohon dunia yang memiliki kesempatan seperti itu. Hanya saja dia tidak menyangka perubahan ini terjadi begitu cepat. Selain itu, efeknya sangat jelas sehingga bahkan orang tuanya telah memadatkan segel dao. Tidak heran jika Chief Manager Hua Qingxi yang tinggal di Star Boundary telah meminta Hei untuk datang ke Voidland untuk menemukannya. Perubahan besar di Star Boundary memang tidak sepele. Ola terdiam beberapa saat sebelum Hei berpikir sejenak dan berkata, Tuan, manajer utama telah menyelidiki semua kultivator di Star Boundary. Pada dasarnya, kecepatan kultivasi setiap orang telah menjadi lebih cepat dari sebelumnya, dan dalam beberapa tahun terakhir, banyak bayi yang lahir memiliki bakat yang luar biasa.
Berbagai sekte besar sekarang telah mengambil banyak bibit bagus, dan seiring waktu, mereka pasti akan menjadi hebat. Yang Kai mengangguk, saya mengerti, bagaimana Anda ditangkap. Petik 2. Hei tertawa pahit, ketika kami melewati kuil alam semesta wilayah putih cemerlang, Nona muda Lan Sun secara tidak sengaja menyebut-nyebut Voidland. Mungkin Yin Xin Zhao pernah mendengarnya saat itu, jadi dia menyergap kami dalam kehampaan, dan kemudian, wajah Hei menjadi muram dan dia tidak bisa melanjutkan. Dia hanya orde kelima, dan meskipun Yin Xin Zhao baru saja menerobos, dia masih orde keenam. Ingin berurusan dengannya seperti mencubit 10 jari. Menggunakan teknik pencarian jiwa di Lan Sun, Yin Xin Zhao memimpin Hei dan Lan Sun melewati wilayah asap terbang dan tiba di Istana Pedang Surgawi. Zuo Kuanhui tentu saja menyambut kedatangan Yin Xin Zhao, belum lagi Yin Xin Zhao membawa 2 hadiah bersamanya. Setelah mengetahui bahwa Hei dan Lan Sun sebenarnya dari tanah air Yang Kai, Luan Baifeng mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama mereka sambil berpura-pura membawa mereka ke penjara. Untungnya, Luan Baifeng mahir dalam arai dao dan memiliki banyak formation plate, jika tidak, dia tidak akan bisa kabur dari kejaran Zuo Kuanhui. Namun, dia masih terluka, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang dilihat Yang Kai. Setelah mempelajari keseluruhan cerita, Yang Kai sekali lagi merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kali ini, itu semua berkat ketegasan Luan Baifeng, jika tidak, dia akan dipaksa ke posisi pasif mutlak. Dengan Hei dan Lan Sun di tangan Zuo Kuanhui, situasi Voidland cukup sulit untuk ditangani. Jika bukan karena situasi khusus ini, dia akan segera bergegas ke Star Boundary untuk menyelidiki apakah perubahan Star Boundary disebabkan oleh pohon dunia yang dia tanam. Namun, sekarang Serikat Pedang Surgawi telah melintasi wilayah Void dan mengawasinya seperti harimau yang mengincar mangsanya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Mengapa aku tidak kembali dan melihatnya? Kaisar Agung Bayangan Bunga menyarankan. Star Boundary adalah tanah air mereka, jadi semua orang di Star Boundary memiliki perasaan unik mereka sendiri untuk itu. Meskipun dari apa yang Hei katakan, perubahan Star Boundary tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik, siapa yang mau menyelidikinya? Flower Shadow Great Emperor juga seorang kultivator Orde ke-6, jadi tidak masalah baginya untuk menyelidiki perubahan di Star Boundary. Yang Kai baru saja akan mengangguk setuju ketika Jin Yuan Lang bergegas masuk dari luar dan menangkupkan tinjunya, Master Sekte, Istana Pedang Surgawi telah bergerak. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai segera bergegas keluar dari aula. Melihat ke atas, dia melihat bahwa Istana Pedang Surgawi, yang telah berada di luar gerbang domain selama lebih dari setahun, perlahan-lahan mundur dan menghilang ke dalam gerbang domain. Zuo Kuanhui benar-benar melarikan diri. Melihat ini, Yang Kai secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Setelah hening sejenak, dia berteriak, tidak bagus, Zuo Kuanhui akan pergi ke Star Boundary. Petik 2. Yin Xin Zhao menggunakan teknik pencarian jiwa di Lan Sun. Tidak peduli berapa banyak informasi yang dia peroleh dari ingatan Lan Sun, paling tidak, lokasi Star Boundary dan pohon dunia tidak dapat disembunyikan. Star Boundary adalah tanah air Yang Kai dan berbagai kaisar agung, dan ada juga istana High Heaven dan orang tuanya di sana. Jika Zuo Kuanhui menyerang Star Boundary, tidak mungkin bagi Star Boundary untuk melawan. Tidak ada roh ilahi di sana. Terlebih lagi, keberadaan pohon dunia sudah cukup bagi Zuo Kuanhui untuk mengingininya. Yang Kai tidak tahu apakah akar yang dia bawa kembali dapat tumbuh menjadi pohon dunia lain, atau apakah mereka dapat menghasilkan buah dunia, tetapi sesuatu yang dapat mengubah seluruh dunia semesta jelas tidak biasa. Pelarian yang tidak dapat dijelaskan dari Istana Pedang Surgawi ke wilayah asap terbang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Zuo Kuanhui memiliki semacam niat terhadap Star Boundary, jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti itu. Tidak heran Zuo Kuanhui tidak mengambil tindakan barusan. Setahun yang lalu, anjing tua ini mencoba memaksa Yang Kai untuk menunjukkan dirinya sehingga dia bisa meluncurkan serangan diam-diam dan membunuhnya. Baru saja, Yang Kai memang muncul, tetapi Zuo Kuanhui tidak melakukan apa-apa. Bukan karena Zuo Kuanhui bersikap baik, melainkan karena dia punya pilihan yang lebih baik. Banyak kaisar agung yang telah kehabisan Yang Kai juga menoleh untuk melihatnya. Yang Kai buru-buru berteriak, semuanya, ke sini. Sua, semua kultivator Open Heaven Stage di camp sementara mulai berkumpul. Menyapu pandangannya ke atas mereka, Yang Kai berkata, jangan mencoba melawan, aku ingin membawa kalian semua ke alam semesta kecilku. Ketika Old Boy mendengar ini, dia terkejut, bawa kami ke alam semesta kecilmu. Yang Kai, hanya alam semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi yang dapat berubah dari ilusi menjadi padat dan berisi makhluk hidup. Anda hanya orde ke-6 sekarang,
bagaimana Anda bisa melakukan itu? Yang Kai meliriknya dan berkata, alam semesta kecilku telah lama menjadi nyata dan kokoh. Ketika dia menembus ke Open Heaven, dia telah mengintegrasikan Sealet World Bed ke dalam alam semesta kecilnya. Pada saat itu, alam semesta kecilnya berbeda dari yang lain. Jika bukan karena ini, fondasinya tidak akan begitu kuat dan dia tidak akan mampu menekan lawannya di ranah yang sama. Hanya saja masalah ini tidak layak mendapat perhatian orang luar. Jika bukan karena urgensi situasi dan kurangnya artefak skala besar seperti Istana Pedang Surgawi di Tanah Void, dia tidak akan membuat langkah putus asa seperti itu. Mengumpulkan Open Heaven Stage lainnya ke dalam alam semesta kecilnya, meskipun mereka adalah muridnya atau keluarganya, dia harus menanggung beberapa risiko. Bai tua tercengang. Yang Kai sudah mulai bertindak, dan banyak kultivator Open Heaven Stage di bawah Orde ke-6 menyerah melawan, hanya merasakan kekuatan tarikan yang menyelimuti tubuh mereka. Pada saat mereka sadar kembali, mereka telah tiba di dunia lain. Sejumlah besar kultivator Open Heaven Stage menghilang dan semuanya terserap ke dalam alam semesta kecil Yang Kai. Namun, Yang Kai segera menyadari bahwa alam semesta kecilnya memiliki perasaan penuh, perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tampaknya menyadari perubahan ekspresi Yang Kai, Yue He dengan gugup berkata, Tuan Muda, jika Anda merasakan ada sesuatu yang salah, Anda harus segera berhenti. Open Heaven High Rank memang bisa menyimpan makhluk hidup ke dalam alam semesta kecilnya, tapi kapasitasnya juga ada batasnya, apalagi semuanya adalah Open Heaven Stage. Masing-masing dari mereka memiliki alam semesta kecil mereka sendiri, dan meskipun itu bukan dunia semesta yang nyata, itu masih cukup membebani Anda. Jika Anda bertarung dengan orang lain saat ini, itu akan sangat merugikan Anda. Petik 2. Yang Kai mengangguk, saya mengerti. Meski begitu, jumlah Open Heaven Stage yang diterima alam semesta kecil terus berkurang, dan perasaan kenyang menjadi lebih jelas. Selama setahun terakhir, banyak Master Open Heaven Stage telah meninggal di Voidland, tetapi meskipun demikian, masih ada lebih dari 1.300 Master Open Heaven Stage. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Yang Kai akhirnya berhasil mengumpulkan semua 1.300 orang ini ke dalam alam semesta kecilnya. Pada saat ini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa alam semesta kecilnya sangat penuh, seolah-olah dia secara tidak sengaja makan terlalu banyak dan bahkan tidak bisa mengedarkan kekuatan dunianya. Dia mengerti dalam hatinya bahwa itu seperti yang Yue He katakan, jika dia bertarung dalam situasi ini, dia pasti akan sangat menderita. Jika sesuatu terjadi padanya, di bawah runtuhnya alam semesta kecil, semua 1.300 orang yang bersembunyi di dalamnya akan mati. Karena itu, dalam keadaan normal, seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi tidak akan mau menerima kultivator tahap Open Heaven lainnya ke dalam alam semesta kecil mereka, sementara seorang kultivator Open Heaven tingkat rendah juga tidak akan mau memasuki alam semesta kecil kultivator Open Heaven tingkat tinggi. Ini adalah risiko bagi kedua belah pihak. Memutar kepalanya untuk melihat banyak Master Orde ke-6 di sekitarnya, dia berkata, aku tidak bisa menerimamu. Petik 2. Dia diam-diam telah bereksperimen dengan metode ini dengan Yue He sebelumnya, dan meskipun mereka berdua Orde ke-6, Yue He tidak dapat dibawa ke alam semesta kecil Yang Kai. Mungkin hanya ketika Yang Kai maju ke Orde ke-7 dia bisa mengumpulkan Open Heaven Orde ke-6. Ups, bukannya dia bisa memasukkan Lady Boss dan lainnya saat keluar dari Shadowless Cave Heaven. Kurung siku tutup. Hei hei, Yang Kai berteriak lagi. Bawahan ada di sini. Hei hei dengan cepat menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Aku akan menyerahkan Lan Xun padamu. Bawa dia ke Voidland, serahkan dia ke BC, dan pulihkan dengan hati-hati. Tuan, yakinlah, bawahan ini akan melindungi nona muda Lan Xun sampai mati. Hei hei mengangguk berat, diam-diam terkejut bahwa gurunya benar-benar telah menembus Orde ke-6. Hanya dalam waktu singkat sejak dia dipaksa untuk meninggalkan namanya di daftar loyalitas, dan Yang Kai hanyalah kaisar realm belaka. Ayo pergi. Yang Kai mendesak hukum luar angkasa untuk membungkus orang-orang di sekitarnya sebelum menghilang. Dia tidak mengejar Istana Pedang Surgawi karena dia tidak bisa menjamin bahwa Zuo Quanhui tidak akan melakukan penyergapan di wilayah asap terbang. Meskipun kemungkinan ini tidak tinggi, itu masih merupakan tindakan pencegahan. Jika dia bergegas ke wilayah asap terbang dan diblokir oleh Zuo Quanhui, dia pasti akan bingung, terutama karena kondisinya saat ini tidak cocok untuk bertarung. Untungnya, jika dia ingin pergi ke Star Boundary, wilayah asap terbang bukanlah satu-satunya rute. Meskipun angkatan dunia tidak dapat bersirkulasi dengan lancar, tidak masalah baginya untuk membawa beberapa orang bersamanya. Hanya saja orang-orang di sekitarnya semuanya Orde ke-6, jadi konsumsinya cukup tinggi. 4588.
Yang Kai mengambil beberapa waktu untuk mengeluarkan bagan semesta dan dengan cepat menemukan rute. Meskipun rute ke Star Boundary ini adalah dua domain besar yang lebih jauh dari wilayah asap terbang, kemampuan luar angkasa Yang Kai memungkinkannya untuk melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada Istana Pedang Surgawi. Jika semuanya berjalan lancar, mereka pasti akan dapat kembali ke domain besar di mana Star Boundary berada lebih awal. Pada saat itu, dia akan memimpin banyak kultivator Open Heaven Stage untuk memblokir gerbang domain dan menunggu Zhuo Kuanhui jatuh ke dalam perangkap mereka. Tanpa henti, dia mengejar bintang dan bulan, melewati gerbang domain satu demi satu. Setelah melintasi 3 domain besar, wajah Yang Kai menjadi pucat dan tubuhnya diambang kehancuran, hampir seperti lampu yang kehabisan minyak. Mengaktifkan hukum luar angkasa untuk waktu yang lama dan membawa hampir 20 kultivator Orde ke-6 bersamanya sangat membebaninya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa membiarkan semua orang membawanya ke depan sementara dia diam-diam pulih. Untungnya, kecepatan tahap Open Heaven Orde ke-6 tidak lambat dan tidak akan tertinggal terlalu jauh. Ketika dia sedikit banyak pulih, Yang Kai menggunakan hukum luar angkasa untuk memimpin. Siklus ini berlanjut. Sangat jarang melihat begitu banyak kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 bepergian bersama, jadi ketika mereka sesekali bertemu kultivator yang lewat, mereka semua ketakutan dan dengan cepat menghindarinya. Yang Kai tidak dapat mengingat berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke Star Boundary dari Voidland, tetapi kali ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan baginya. Di kejauhan, gerbang domain yang membentang melintasi kekosongan muncul di depan mata semua orang. Itu adalah gerbang domain yang mengarah ke Star Boundary. Semakin dekat dia, semakin gugup Yang Kai. Meskipun dia tidak membuang waktu di sepanjang jalan, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan lebih cepat dari Istana Pedang Surgawi. Bagaimanapun, kelompoknya telah mengambil jalan memutar yang panjang, jadi mungkin saja Istana Pedang Surgawi telah tiba di domain besar sebelum dia. Dia takut apa yang akan dia lihat setelah melewati gerbang domain akan menjadi pemandangan kesengsaraan dan penderitaan. Dalam sekejap, gerbang domain tepat di depannya. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Semuanya, waspada!" Semua orang mengangguk serempak saat mereka diam-diam mengaktifkan angkatan dunia mereka dan bersiap untuk menyerang. Yang Kai membungkus kelompok itu di sekelilingnya dan terjun ke gerbang domain. Setelah beberapa saat pusing, kelompok itu melewati gerbang domain dan tiba di domain besar lainnya. 20 orang segera menyebar, waspada terhadap lingkungan mereka. Tapi segera, semua orang menghela nafas panjang. Penyergapan dan serangan yang mereka bayangkan belum tiba, jadi kemungkinan besar Istana Pedang Surgawi belum tiba. Apakah ini domain besar tempat tanah air Tuan berada? Grey Bones berbisik kepada Kaisar Agung Dunia yang sibuk. Kaisar Agung Dunia yang sibuk melihat ke arah tertentu dan tidak melihat apa-apa, tetapi dia samar-samar bisa merasakan sesuatu memanggilnya. Ini adalah hubungan antara Kaisar Agung dan dunia semesta, yang diakui oleh hukum surgawi Star Boundary. Berada di domain yang sama, Hong Chen segera merasakan lokasi Star Boundary. Ya, ini adalah tanah air kita. Kaisar Agung Dunia yang ramai tersenyum. Ini agak sepi. Grey Bones berkata jujur. Sepanjang jalan ke sini, semakin dekat dia ke domain besar ini, semakin sunyi jadinya. Tidak ada tanda-tanda kemakmuran domain besar lainnya. Saat dia berbicara, Grey Bones mengeluarkan Universe Chart-nya dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa bahkan Universe Chart tidak memiliki deskripsi yang jelas tentang domain hebat ini, hanya domain tanpa nama. Tidak banyak domain besar di bagan alam semesta yang ditandai sebagai domain tanpa nama, masing-masing merupakan sudut yang terlupakan bagi para kultivator Open Heaven Stage karena tidak ada yang berharga di sini. Dalam keadaan normal, kultivator Open Heaven Stage tidak akan membuang waktu untuk datang ke domain tanpa nama ini. Lagi pula, setiap domain besar sangat luas dan tak terbatas. Jika dia punya waktu untuk menjelajahi domain tanpa nama, dia mungkin juga memperbaiki pil Open Heaven untuk memperkuat fondasinya. Hong Chen tersenyum, jika bukan karena ini, kita sudah lama terlepas dari belenggu dunia semesta, bagaimana kita bisa ditekan selama bertahun-tahun. Petik 2. Untungnya, domain hebat ini adalah sudut yang terlupakan, memungkinkan banyak Kaisar Agung untuk perlahan mengkonsolidasikan fondasi mereka selama bertahun-tahun, memungkinkan mereka untuk memiliki kesempatan untuk langsung maju ke Orde ke-6. Ada Kaisar Agung lainnya di dunia semesta yang telah diakui oleh hukum surgawi, dan masing-masing dari mereka memiliki Kaisar Agung mereka sendiri, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat langsung menerobos ke Orde ke-6. Mereka telah lama melepaskan diri dari belenggu dunia semesta dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka,
sehingga stabilitas Dao Sel mereka secara alami lebih rendah daripada orang-orang Star Boundary dan pencapaian mereka hanya sedikit lebih buruk. Namun, bahkan jika mereka mengetahui misteri ini, berapa banyak Kaisar Agung yang bersedia menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menstabilkan segel Dao mereka? Bahkan jika mereka adalah Kaisar Agung, mereka tidak akan mampu menahan kesepian ini dan godaan untuk mencapai Open Heaven sesegera mungkin. Pencapaian Kaisar Agung Star Boundary hari ini, karena takdir, telah dicapai tanpa banyak kesulitan. Saat mereka berdua berbicara, Yang Kai melihat ke arah Star Boundary, matanya bersinar terang. Dia masih ingat kapan terakhir kali dia kembali ke domain besar ini untuk mencari Star Boundary. Pada saat itu, meskipun dia telah datang ke domain besar ini, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mencari lokasi Star Boundary karena dia tidak dapat menentukan apakah Star Boundary berada di domain besar ini atau tidak. Faktanya, dia sudah mencari beberapa domain hebat. Tapi sekarang, begitu dia tiba di sini, dia benar-benar bisa merasakan hubungan antara Star Boundary dan dirinya sendiri. Dia juga seorang Kaisar Agung yang diakui oleh hukum surgawi Star Boundary dan memiliki gelar yang disebut Void, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki hubungan seperti itu. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia memiliki koneksi semacam ini terakhir kali, mengapa dia membuang begitu banyak waktu untuk mencari Star Boundary? Dia sudah merasakannya ketika dia memasuki domain besar ini. Setelah merenung sejenak, dia samar-samar merasa bahwa masalah ini terkait dengan perubahan Star Boundary. Terakhir kali dia kembali, Star Boundary tidak stabil dan hampir runtuh. Hukum surgawi akan segera menghilang dan hubungan di antara mereka menjadi sangat lemah, jadi dia secara alami tidak dapat merasakannya. Namun, sekarang dia telah menanam akar pohon dunia di Star Boundary, itu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan makhluk hidup yang tinggal di Star Boundary sangat diuntungkan dari perubahan ini. Kecepatan kultivasi seorang kultivator telah meningkat, dan hukum surgawi telah dipulihkan. Hubungan ini segera diperkuat. Yang Kai bahkan memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia berada ratusan ribu kilometer jauhnya dari Star Boundary, selama dia berada di wilayah besar ini, dia dapat langsung kembali ke sana. Memutar kepalanya untuk melihat Kaisar Agung lainnya, Zhang Wuhen juga melihat ke atas dan bertanya dengan heran, "Kamu merasakannya?" Yang Kai mengangguk berat. Kaisar Agung Bulu Es menghela nafas, sepertinya Star Boundary telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saya tidak peduli tentang perubahan Star Boundary, yang perlu saya konfirmasi sekarang adalah apakah Zuo Kuan-Hui telah tiba di sini. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Serene Soul berkata perlahan, "Mungkin tidak peduli seberapa cepat mereka tidak bisa lebih cepat dari kita." Petik 2. Sepanjang jalan, dia telah mengalami manfaat dari hukum luar angkasa. Selalu lebih baik aman daripada menyesal. Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum melanjutkan, "Bagaimana dengan ini? Semua orang akan berjaga-jaga di sini untuk saat ini sementara aku kembali ke Star Boundary untuk melihatnya. Jika Zuo Kuan-Hui tidak muncul, itu yang terbaik. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menyergapnya di gerbang domain. Jika dia melakukannya, saya akan mengirim pesan kepada Anda." Petik 2. Kaisar Agung Darah Besi, Zhang Wuhen mengangguk, "Itu bagus, selalu baik untuk berhati-hati." Yang Kai segera mengeluarkan Space Spirit Bed dan menyerahkannya kepada Yue He untuk diamankan sebelum menghabiskan waktu untuk melepaskan ribuan atau lebih kultivator Open Heaven Stage yang telah dia simpan di alam semesta kecilnya. Sepanjang jalan di sini, alam semesta kecil telah menyembunyikan begitu banyak orang sehingga dia merasa seperti sedang membawa gunung besar di punggungnya. Sekarang dia telah melepaskan diri dari beban ini, dia merasa segar kembali. Zuo Kuan-Hui adalah master tahap Open Heaven Orde ke-7, semua orang tidak boleh ceroboh. Yang Kai memperingatkan lagi, meskipun tahap Open Heaven Orde ke-6 mereka hampir 2 kali lebih kuat dari lawan mereka, dan jumlah orang di bawah tahap Open Heaven Orde ke-6 jauh melebihi lawan mereka, tahap Open Heaven Orde ke-7 sudah cukup untuk menutup celah. Jangan khawatir, Zhang Wuhen mengangguk, kamu juga harus berhati-hati. Saya mengerti. Yang Kai mengangguk, mengikuti hubungan antara tubuhnya dan Star Boundary saat dia mengaktifkan hukum luar angkasa. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Sehubungan dengan situasi ini, semua orang sudah terbiasa. Setelah Yang Kai pergi, di bawah kepemimpinan banyak Master Orde ke-6, lebih dari 1000 Master Open Heaven Stage menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, wajah Yang Kai dipenuhi dengan keheranan. Kali ini, dia menggunakan hukum luar angkasa dengan cara yang sama sekali berbeda. Dalam keadaan normal, ketika dia mengaktifkan hukum luar angkasa, dia akan dapat mengabaikan penghalang ruang dan langsung berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun tampak misterius bagi orang luar,
semuanya berada di bawah kendalinya. Tapi kali ini, dia merasa semuanya di luar kendali. Ketika dia mengikuti hubungan antara dirinya dan Star Boundary dan mengaktifkan hukum luar angkasa, dia jelas merasakan kekuatan hisap yang kuat dari Star Boundary, menyebabkan tubuhnya menembus kehampaan. Penglihatannya dipenuhi dengan cahaya aneh, dan setelah waktu yang lama, dia tidak dapat pulih. Seolah-olah dia terbang melalui kehampaan dan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Bahkan jiwa dan alam semesta kecilnya mulai bergetar. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pemandangan aneh di depannya tiba-tiba menghilang dan dunia semesta berbentuk setengah bulan muncul dalam penglihatannya. Aura yang familiar bergegas ke arahnya. Star Boundary. Benar saja, Yang Kai dapat kembali ke Star Boundary secara langsung. Meskipun dia sudah menebaknya, Yang Kai masih tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat ini. Kali ini, jarak yang bisa dia teleportasi dengan Space Launch-nya terlalu jauh, jauh melebihi batasnya sendiri. Ini jelas bukan perbuatannya sendiri, tetapi juga kontribusi besar dari Star Boundary, jika tidak, dia tidak akan mampu mencapai ini. Setelah menstabilkan keadaan pikirannya, Yang Kai melihat bahwa di belakang dunia semesta berbentuk setengah bulan, ada dunia semesta lain dengan ki iblis yang tebal. Wilayah iblis. Dia bisa dengan jelas merasakan aura familiar dari hukum surgawi dari Star Boundary, serta aura gun-gun dan perwujudannya dari Demon Territory. Wilayah iblis awalnya berantakan, tetapi Yang Kai telah menggunakan perwujudannya untuk mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga, membimbing Sealet Worldbed untuk ditelan dan digabungkan sebelum memisahkannya. Pada awalnya, itu menelan benua terfragmentasi dari wilayah iblis, yang menyebabkan lahirnya gun-gun. Gun-gun adalah wilayah iblis, dan wilayah iblis adalah gun-gun, tetapi karena hukum pertempuran pemakan surga diberdayakan oleh perwujudannya, dia menjadi tak terpisahkan dari wilayah iblis. 4589. Terakhir kali dia kembali ke Star Boundary, dia telah membawa 600.000 orang bersamanya, Yang Kai telah meninggalkan perwujudannya di wilayah iblis. Perwujudan ini adalah wayang batu dan dilahirkan dengan kemampuan untuk memurnikan semua jenis kotoran, menjadikannya kandidat yang sangat baik untuk mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Dapat dikatakan bahwa hukum pertempuran melahap surga Wukuang secara alami disiapkan untuk klan boneka batu, jadi Yang Kai telah lama menanamkan seni jahat yang menantang surga ini padanya. Yang Kai tidak tahu bagaimana Wukuang berhasil menyelesaikan berbagai kelemahan yang ditimbulkan dengan mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga. Dia telah mencoba mengolahnya di dunia senjata ilahi, dan meskipun kultivasinya telah meningkat dengan cepat, semakin tinggi kultivasinya, semakin sulit untuk mengendalikan temperamennya. Untungnya, kekuatan Dragon Vein mampu menekannya, jika tidak, dia akan lama menderita Ki Deviation. Setelah meninggalkan dunia senjata ilahi, Yang Kai tidak lagi berani terkontaminasi oleh hukum pertempuran pemakan surga, jangan sampai temperamennya terpengaruh. Dua dunia alam semesta, Star Boundary dan wilayah iblis adalah tetangga dan cukup harmonis. Melihat sekeliling, wilayah iblis tampaknya tidak banyak berubah, tetapi Yang Kai bisa merasakan vitalitas yang kuat dari Star Boundary. Dia bahkan melihat mahkota pohon raksasa di puncak gunung. Ini adalah lokasi di mana dia menanam akar pohon dunia. Selama bertahun-tahun, akar pohon dunia telah tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus meter. Yang Kai diam-diam mendecakkan lidahnya. Pohon dunia yang dia lihat di perbatasan reruntuhan besar tampaknya tidak sebesar ini, dia tidak tahu bagaimana pohon itu tumbuh. Saat dia sedang melamun, aura familiar dengan cepat mendekatinya. Memutar kepalanya, Yang Kai melihat garis cahaya hitam di udara dan muncul di depannya di saat berikutnya. Cahaya menghilang dan mengungkapkan sosok perwujudannya. Mata mereka bertemu dan Yang Kai menyeringai, lama tidak bertemu. Kamu kembali. Perwujudan itu juga tersenyum dan bertanya. Saya kembali. Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Perasaan mengobrol dengan klonnya ini cukup aneh. Perwujudan menyapu matanya ke arahnya dan mengangkat alisnya sedikit, hal-hal yang Anda alami selama bertahun-tahun benar-benar menarik. Petik 2. Perwujudan terbentuk dari gumpalan jiwa Yang Kai yang telah memasuki tubuh wayang batu yang telah mati, sehingga dapat dianggap sebagai klonnya. Selama jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, mereka secara alami dapat berkomunikasi satu sama lain. Selama Yang Kai membuka pikirannya, perwujudan ini dapat melihat semua yang telah dia alami selama bertahun-tahun. Di alam semesta luar, ada banyak bahaya, tetapi tanpa dasar apapun, saya hanya bisa mencoba yang terbaik, jawab Yang Kai sambil tersenyum. Apakah ada pengejar di belakang kita? Perwujudan melihat lebih dalam ke dalam kekosongan. Yang Kai mengangguk, saya tidak tahu apakah mereka sudah memasuki domain ini, tetapi Anda harus berhati-hati.
Ekspresinya menjadi serius ketika dia bertanya, kapan Star Boundary berubah? Perwujudan berkata, lihat sendiri. Yang Kai mengangguk dan tanpa basa-basi menyelidiki kedalaman Divine Sense-nya, dengan cepat memahami segalanya. Sebagai tubuh utamanya, Yang Kai secara alami mampu memata-matai pengalaman perwujudannya. Meskipun perwujudannya selalu ditempatkan di wilayah iblis dan Star Boundary adalah tetangga, jadi perubahan di Star Boundary secara alami di bawah perhatiannya. Perubahan di Star Boundary dapat digambarkan sebagai diam. Setelah Yang Kai menanam akar pohon dunia dan memastikan bahwa dunia telah stabil, Star Boundary tidak lagi dalam bahaya dihancurkan, jadi dia pergi dengan 600.000 orang. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan pohon dunia telah menghabiskan banyak energi spiritual Star Boundary. Pada tahun-tahun setelah kepergian Yang Kai, energi dunia di Star Boundary menjadi sangat tipis dan tingkat kultivasi para kultivator sangat lambat. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kultivator yang mampu menembus belenggu mereka dan maju ke alam yang lebih tinggi. Namun, beberapa tahun kemudian, pohon dunia mulai memberi makan kembali Star Boundary, menyebabkan energi dunia secara bertahap menjadi lebih padat dan hukum yang rusak diperbaiki dan hukum surgawi menjadi lebih stabil. Akibatnya, tidak hanya kultivasi para kultivator menjadi lebih mudah, tetapi terobosan mereka juga menjadi lebih mudah. Seiring berjalannya waktu, situasi ini menjadi lebih jelas, dan ketika orang menemukan perubahan ini, seluruh Star Boundary gempar. Pohon dunia telah menjadi pohon ilahi dari Star Boundary. Banyak orang telah melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai hanya untuk pergi ke pohon dunia dan menyembahnya. Secara khusus, dalam beberapa tahun terakhir, banyak kultivator dengan bakat yang buruk telah menerobos ke alam Kaisar, dan mereka yang tetap berada di alam Kaisar Orde Pertama semuanya telah menembus ke Orde Ketiga, bahkan memahami dao besar mereka sendiri dan memadatkan segel dao mereka. Situasi bayi yang baru lahir sangat jelas. Di masa lalu, ketika berbagai sekte besar menerima murid, itu normal untuk dipilih dari 100 atau bahkan 1000 mil jauhnya. Lagi pula, tidak banyak anak yang cocok untuk berkultivasi, dan bahkan jika mereka yang memiliki bakat buruk diambil, menghabiskan banyak sumber daya tidak akan membuahkan hasil apapun. Tapi sekarang, dari bayi yang baru lahir, setengah dari mereka cocok untuk kultivasi, 1 dari 100 adalah seorang jenius, dan 1 dari 1000 adalah seorang jenius yang ekstrim. Hei sebelumnya mengatakan bahwa berbagai sekte besar telah mengambil banyak bibit yang baik, dan inilah masalahnya. Semua ini berkat pemeliharaan pohon dunia. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai sedikit berubah saat dia mengarahkan matanya ke pohon dunia. Umpan balik pohon dunia tidak mungkin berupa air tanpa akar. Itu telah mengkonsumsi sejumlah besar energi dunia ketika tumbuh, jadi dari mana energi yang dihasilkannya berasal. Dia tidak melihat dengan hati-hati sekarang, tetapi sekarang setelah dia melihat dengan cermat, dia memang melihat beberapa jejak, tetapi itu tidak terlalu jelas. Dengan pikiran, mata kirinya terbuka dan mata vertikal emas muncul. Mata iblis pemusnahan. Di bawah Demon Eye of Annihilation ini, visi Yang Kai tiba-tiba menjadi jelas. Dia melihat energi tak terlukiskan yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh pohon dunia, menjadi nutrisi untuk pertumbuhan pohon dunia. Di atas mahkota besar pohon dunia, bahkan ada setitik cahaya yang menyebar, berubah menjadi energi spiritual murni yang memenuhi dunia dan memenuhi Star Boundary dengan energi dunia. Jadi seperti itu, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Energi pohon dunia sebenarnya berasal dari void. Kekosongan bukanlah nihilitas lengkap, dan energi kekosongan ada di mana-mana dan mencakup segalanya, tetapi bahkan seorang kultivator tahap Open Heaven biasa akan merasa sulit untuk memperbaiki dan menggunakannya, tetapi pohon dunia bisa. Misalnya, formasi 9 lapisan surga di tanah void terus-menerus menyerap kekuatan void dan mengubahnya menjadi energi formasi. Namun, dibandingkan dengan pohon dunia di depannya, kemampuan formasi 9 lapisan surga untuk menyerap energi kekosongan tidak ada bandingannya. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah pohon dunia yang melahap, energi void di setiap sudut penglihatannya mengalir menuju pohon dunia. Dengan kata lain, energi dari seluruh domain ini dapat digunakan oleh pohon dunia. Perwujudan di samping juga menghirup udara dingin. Yang Kai tidak menghalangi inderanya, jadi perwujudan dapat menggunakan mata iblis pemusnahannya untuk melihat semua yang dilihat Yang Kai dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, jadi begitulah adanya. Jika ini terus berlanjut, adegan seperti apa Star Boundary akan menjadi? Petik 2. Yang Kai menyingkirkan mata iblis pemusnahan dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi seharusnya tidak terlalu buruk. Petik 2. Tidak hanya itu tidak terlalu buruk, di masa depan, setiap sudut Star Boundary akan menjadi surga untuk berkultivasi.
Berkultivasi di sini akan berkali-kali lebih cepat daripada berkultivasi di benua lain manapun. Menenangkan dirinya, Yang Kai berkata, kita akan membahas masalah pohon dunia nanti. Saat ini, kita tidak punya banyak waktu, jadi aku akan kembali ke High Heaven Palace dulu untuk melihat orang tuaku. Saya khawatir akan ada pertempuran besar segera. Meskipun gerbang domain cukup jauh dari sini, lebih baik aman daripada menyesal. Cari Hua Qingxi dan jelaskan situasinya padanya agar dia bisa mengambil tindakan pencegahan. Petik 2. Bagus. Perwujudan itu mengangguk. Yang Kai mengaktifkan hukum luar angkasa lagi dan sosoknya berkedip saat dia menghilang dari tempat. Pada saat berikutnya, mereka berdua telah mencapai kedalaman istana High Heaven. Tanpa komunikasi lebih lanjut, perwujudannya segera terbang dan mengirim pesan ke Hua Qingxi untuk membahas hal-hal penting. Yang Kai langsung pergi ke Spirit Peak tempat orang tuanya tinggal. Di puncak Spirit Peak, lautan bambu dan kabut spiritual yang lebat memenuhi udara. Ketika Yang Kai tiba di sini, dia kebetulan melihat sekelompok anak-anak duduk bersila di tengah lautan bambu, semuanya mengenakan seragam High Heaven Palace. Mereka semua membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap pria paruh baya di depan mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa anak kecil sepertinya telah mendengar sesuatu dan menggelengkan kepala seolah-olah mereka telah menerima semacam ilham. Master yang keempat saat ini sedang berkhotbah. Melihat adegan ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Sejak kapan ayahnya menjadi begitu tertarik dengan ini? Di masa lalu, Yang Kai belum pernah melihatnya mengkhotbahkan dao kepada murid-murid istana High Heaven, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, ayahnya hanya seorang kaisar orde pertama, dan kultivasi istana High Heaven jauh lebih tinggi daripada miliknya, jadi tidak perlu baginya untuk khawatir. Sekarang dia telah memadatkan segel dao dan kultivasinya telah mencapai batas kapasitas dunia semesta, dia memenuhi syarat untuk meneruskan daonya kepada para murid. Yang Kai tidak melangkah maju untuk mengganggunya dan hanya menonton dengan tenang. Kecemasan yang dia rasakan dari menghadapi Open Heaven tingkat tinggi begitu lama sekarang benar-benar tersapu dan pikirannya menjadi tenang. Dengan derit, loteng di belakang master yang keempat tiba-tiba didorong terbuka dan sesosok bergegas keluar, melotot, "Nak, kamu sudah kembali." Setelah diinterupsi, Tuan yang keempat mengerutkan kening dengan sedih, tetapi setelah mempertimbangkan perbedaan kekuatan antara dia dan istrinya, dia memutuskan untuk menelan amarahnya dan dengan marah berkata, bocah kecil itu bebas di dunia luar, bagaimana dia bisa kembali? Petik 2. Dong Suzu mengerutkan kening dan melihat sekeliling, aneh, aku jelas merasa. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap ke arah tertentu. Yang Kai terdiam. Dia saat ini adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, dan dia datang ke sini secara diam-diam. Belum lagi Dong Suzu hanya seorang kaisar realm, bahkan seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-5 mungkin tidak dapat menemukannya di sini. Namun, Dong Suzu telah merasakannya. Apakah ini ikatan antara ibu dan anak? Koneksi semacam ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang, juga tidak ada hubungannya dengan ranah seseorang, tetapi itu adalah hubungan paling intim di antara keduanya. Dengan pikiran, Yang Kai muncul dan menatap Dong Suzu, tersenyum lebih cemerlang daripada sekuntum bunga. Dong Suzu tercengang, matanya yang indah dengan cepat dipenuhi lapisan kabut sebelum dia menjerit dan bergegas menuju Yang Kai seperti angin, memeluknya erat-erat. Dia awalnya seorang wanita mungil, lebih pendek dari Yang Kai dengan kepala, tetapi pada saat ini, Yang Kai merasakan rasa perhatian dan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Apakah itu angin atau hujan, ibunya akan selalu melindunginya. Yang keempat guru juga perlahan berdiri dan melihat ke atas, menggosok matanya seolah-olah dia takut melihat sesuatu. 4590. Sekelompok anak kecil di bawah tidak tahu apa yang terjadi, mereka semua mengikuti tatapan Tuan yang keempat dan menoleh ke belakang untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Dia kembali, anakku benar-benar kembali. Setelah waktu yang lama, Dong Suzu akhirnya melepaskan Yang Kai dan meraih lengannya, melompat-lompat seperti gadis kecil, menangis dan tertawa pada saat yang sama. Setelah dengan hati-hati mengamatinya sebentar, dia tiba-tiba menariknya ke pelukannya. Ibu, Yang Kai memanggil dengan lembut saat dia merasa pakaiannya dengan cepat menjadi basah. Mengangkat tangannya sedikit, dia dengan lembut menepuk bahu Dong Suzu yang gemetar. Setelah beberapa saat, Dong Suzu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mengangkat kepalanya untuk menyeka matanya. Melihat Yang Kai dengan penuh kasih, dia menepuk lengan dan kakinya untuk memastikan dia tidak terluka sebelum menghela nafas panjang. Tuan yang keempat juga berjalan mendekat dan mengukur Yang Kai sebelum terbatuk ringan, kamu kembali. Petik 2. Yang Kai dengan cepat menyapa, ayah.
Tuan keempat yang mengangguk ringan dan melirik ke belakangnya, sendiri. Yang Kai tersenyum, Suyan dan yang lainnya semuanya berkultivasi di tanah void. Petik 2. Yang keempat guru melambaikan tangannya, saya tidak bertanya tentang istri Anda. Yang Kai sedikit bingung. Jika dia tidak bertanya pada Suyan dan yang lainnya, lalu siapa yang dia tanyakan? Setelah beberapa saat menyadari, dia berkata, Suer juga dalam meditasi terpencil di tanah kekosongan sekarang, kultivasinya meningkat dengan cepat. Ayah tidak perlu khawatir. Petik 2. Yang keempat guru memelototinya agak kesal dan berkata dengan nada bermartabat, setelah bertahun-tahun, apakah saya punya cucu? Jadi ini yang dia tanyakan. Begitu dia mengatakan ini, bahkan Dong Susu, yang baru saja menangis, menajamkan telinganya dan menatapnya dengan tatapan membara. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan rasa bersalah, anak ini bekerja keras. Petik 2. Yang keempat guru sangat marah, hal yang tidak berguna, Anda telah menemukan begitu banyak istri namun Anda bahkan tidak dapat menemukan penerus, untuk apa lagi saya dapat mengandalkan Anda? Apakah Anda ingin saya dan ibu Anda melahirkan adik laki-laki atau perempuan untuk memperkuat keluarga yang saya? Dong Suzu menamparkan punggung yang keempat guru, menyebabkan ledakan keras saat dia tersipu dan berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Ada anak-anak di sini. Ketika yang keempat guru berbalik, dia melihat sekelompok anak kecil menatapnya, jadi dia tidak bisa melanjutkan. Melambaikan tangannya ke sekelompok anak kecil, dia berkata, mari kita akhiri semuanya di sini hari ini. Ketika kamu kembali, kamu harus belajar dengan giat dan tidak bermalas-malasan. Anak-anak semua berdiri dan di bawah pimpinan anak yang lebih besar, mereka semua membungkuk dan berkata, murid, terima kasih, Tuan Leluhur. Petik 2. Meskipun kelompok anak-anak masih muda, sopan santun mereka sangat baik. Mereka berbaris dalam dua baris dan berjalan menuruni gunung. Ketika mereka melewati Yang Kai, mereka semua membungkuk. Yang Kai memperhatikan mereka pergi dan mengangkat alisnya, mereka benar-benar bibit yang bagus. Baru saja, dia diam-diam menyelidiki bakat anak-anak ini. Meskipun dia tidak mengamati mereka dengan cermat, ketika dia menyapu Divine Sense-nya ke atas mereka, dia menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang jelas dan bakat yang luar biasa. Jika tidak ada yang salah, mereka semua akan bisa menerobos ke alam kaisar. Yang keempat guru meliriknya, jika Anda bisa melahirkan satu, saya yakin itu akan lebih baik daripada mereka. Petik 2. Yang Kai tidak berani mengatakan apa-apa. Untungnya, hati ibu tua sakit untuknya dan dia menamparkan tuan keempat lagi, tidak mudah bagi putra kami untuk kembali, mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Petik 2. Mengatakan demikian, dia menoleh ke Yang Kai dan berkata, abaikan dia, masuklah bersama ibu. Anda pasti menderita di luar. Mengapa Anda kehilangan begitu banyak berat badan? Petik 2. Meninggalkan tuan keempat yang berdiri di luar dengan wajah penuh penyesalan, memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, memuja ibu yang penuh kasih. Petik 2. Sesaat kemudian, di dalam rumah bambu, keluarga 3 orang itu mengobrol dengan gembira untuk beberapa saat sebelum Yang Kai akhirnya berkata, saya kembali kali ini terutama untuk memeriksa situasi ayah dan ibu. Hei mengatakan bahwa Anda semua telah memadatkan segel dao Anda. Petik 2. Dong Suzu mengangguk dan berkata, itu benar. Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Hei. Jika bukan karena bimbingannya yang cermat selama ini, kita tidak akan tahu bagaimana memadatkan segel dao. Petik 2. Di alam semesta dalam, alam kaisar adalah batasnya. Hanya dengan membebaskan diri dari belenggu dunia semesta, seseorang dapat mencapai tingkat martial dao yang lebih tinggi. Ketika Yang Kai memilih untuk meninggalkan Hei untuk menjaga Star Boundary dan wilayah iblis, dia tidak diragukan lagi telah membuat pilihan yang tepat. Paling tidak, di bawah bimbingannya, orang tuanya telah berhasil memadatkan segel dao. Biarkan aku melihat. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Dong Susu, membenamkan kesadarannya ke dalamnya dan dengan hati-hati memeriksanya. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut melintas di wajah Yang Kai. Dong Suzu bertanya dengan cemas, ada apa? Apakah ada masalah? Yang Kai menjawab dengan jujur, ada beberapa hal, tapi itu bukan hal yang buruk, itu hal yang baik. Aku akan melihat ayah lagi. Menggunakan metode yang sama, Yang Kai memeriksa segel dao yang keempat guru dan kejutan di wajahnya menjadi lebih kuat. Karena ini adalah hal yang baik, mari kita langsung ke intinya. Yang keempat guru mengguncang lengan bajunya. Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, karena Hei telah memberitahu ayah dan ibu beberapa hal, maka kalian berdua harus tahu tentang tingkat yang berbeda dari Open Heaven Stage. Petik 2. Tuan keempat Yang dan Dong Suzu keduanya mengangguk, tentu saja. Yang Kai berkata,
Tingkat kultivator Open Heaven Stage menentukan kekuatan kultivasi mereka, sedangkan kualitas seorang kultivator Open Heaven Stage ditentukan oleh kualitas yin yang dan 5 elemen dan menyempurnakan sumber daya kelas yang lebih tinggi. Secara alami, semakin tinggi tingkat kultivator Open Heaven Stage, semakin stabil Dao Sel diperlukan untuk memperbaiki sumber daya kelas yang lebih tinggi. Yang keempat, guru menyimpulkan, segel Dao adalah dasar untuk mencapai tahap Open Heaven. Tepat sekali. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, misalnya, setelah Master Realm Kaisar memadatkan segel Dao mereka sendiri, seluruh jalan hidup mereka pada dasarnya sudah ditentukan. Di masa depan, tingkat apa yang dapat mereka capai sepenuhnya bergantung pada seberapa tinggi tingkat sumber daya yang dapat ditahan oleh segel Dao mereka. Petik 2. Hei mengatakan bahwa ayah dan saya dapat mencapai Open Heaven Orde keempat, kami juga dapat mencoba Orde kelima, tetapi ada beberapa risiko, jadi dia meminta kami untuk meminta pendapat Anda. Dong Susu memandang Yang Kai dengan agak gelisah. Tahap Open Heaven Orde keempat bukanlah kelas tinggi. Yang Kai mengangguk, ini yang membuatku terkejut. Petik 2. Dia sangat menyadari bakat ayah dan ibunya. Ketika mereka pertama kali menjadi Kaisar Realm, dia telah menghabiskan banyak usaha dan sumber daya untuk membesarkan mereka. Menurutnya, bahkan jika itu karena pohon dunia, kultivasi ayah dan ibunya telah berkembang pesat, dan mereka bahkan berhasil memadatkan segel Dao mereka sendiri, akan lebih baik jika mereka dapat mencapai Orde ketiga. Meskipun tahap Open Heaven Orde ketiga adalah Open Heaven tingkat rendah, itu masih merupakan tahap Open Heaven. Tanpa diduga, orang tuanya memiliki kemampuan untuk mencapai Orde keempat atau Orde kelima. Ini adalah kejutan besar. Apakah kembalinya pohon dunia begitu ajaib? Setelah memberitahu orang tuanya tentang pikirannya, kedua tetua itu akhirnya mengerti apa yang disebut hal baik ini. Kamu kelas berapa sekarang? Tuan keempat yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Yang Kai telah maju ke Open Heaven, dia tidak bisa mengatakan nilainya. Bagaimanapun, perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Orde ke-6. Dong Susu langsung sangat gembira, sudah kubilang bahwa nilai putramu jelas tidak rendah. Dengan Open Heaven Orde ke-6, batasnya di masa depan akan menjadi Master Orde ke-8. Jika dia bisa mendapatkan Open Heaven Pill yang dibuat oleh Universe Furnace, bukan tidak mungkin dia menjadi Master tertinggi Open Heaven Orde ke-9. Petik 2. Yang Kai terkejut, Ibu, Anda bahkan tahu tentang Tungku Semesta. Dong Suzu berkata dengan bangga, kami tidak menyia-nyiakan waktu kami selama ini, Hei telah memberitahu kami banyak hal tentang dunia luar. Petik 2. Yang keempat, guru melambaikan tangannya dan berkata, jangan membicarakan hal lain untuk saat ini, bocah kecil, kamu harus melihat aku dan ibumu dulu. Apakah Anda pikir kita harus menerobos ke Orde keempat, atau menurut Anda kita harus menerobos ke Orde kelima? Yang Kai tersenyum dan berkata, batas Orde keempat adalah Orde ke-6 sedangkan batas Orde kelima adalah Orde ke-7. Salah satunya adalah peringkat menengah sementara yang lain adalah peringkat tinggi. Karena ada harapan, wajar saja untuk mencoba menerobos ke Orde kelima. Ayah, Ibu, jangan khawatir, mungkin ada beberapa risiko jika orang lain mencoba menerobos seperti ini, tetapi tanah Void saya memiliki pil segel positif Yuan Surgawi, jadi tidak perlu takut. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki air ilahi Dao, jika dia memberikannya kepada orang tuanya, tidak akan ada risiko bagi mereka untuk menerobos ke Orde kelima. Segel Dao ayah dan ibunya cukup stabil, dan apa yang Hei katakan benar. Mereka memang sedikit lebih lemah dalam hal menerobos ke Orde kelima, tetapi celahnya tidak terlalu besar. Tentu saja, jika mereka ingin menerobos ke Orde ke-6, bahkan jika mereka memiliki air ilahi Dao, itu tidak mungkin. Tuan keempat yang dan Dong Susu tidak tahu apa itu pil segel positif Yuan Surgawi, tetapi karena Yang Kai telah mengatakannya, mereka tentu saja tidak akan meragukannya. Yang keempat, guru segera memutuskan, bagus, seperti yang Anda katakan, ibumu dan saya akan mencoba menerobos ke Orde kelima. Di masa depan, jika ada yang berani menggertak kita akan menghajar mereka sampai hancur. Petik 2. Aku akan menyiapkan bahan untuk kedua tetua, tolong tunggu sebentar. Dong Suzu sepertinya merasakan sesuatu dan mengerutkan kening, kamu baru saja kembali dan kamu ingin pergi. Petik 2. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menjelaskan, saat Hei membawa Lan Sun untuk menemukanku kali ini, dia mengalami kecelakaan. Musuh yang kuat mengetahui lokasi Star Boundary dan pohon dunia dan bergegas ke sini, ingin melukai Star Boundary. Aku harus menghentikannya. Bahkan jika masalah ini bisa disembunyikan untuk sementara waktu, itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Jika mereka bisa menghentikan Istana Pedang Surgawi di gerbang domain, itu akan baik-baik saja,
Tetapi jika mereka tidak bisa, Zhuo Quanhui akan membunuh jalan keluar dari Star Boundary. Jika pertempuran besar pecah, itu hanya akan membuat Dong Suzu lebih khawatir. Dong Suzu segera bertanya dengan gugup, bagaimana kultivasinya dibandingkan dengan milikmu? Petik 2. Dia lebih kuat dariku, tetapi kami memiliki lebih banyak orang daripada dia, jadi ibu tidak perlu khawatir. Yang Kai menghibur. Dong Suzu menjadi lebih khawatir, kamu sudah menjadi orde ke-6, jika dia lebih kuat darimu, bukankah itu berarti dia adalah orde ke-7? Petik 2. Yang keempat guru berkata, karena musuh yang kuat telah datang, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Dewa iblis hebat itu sangat kuat saat itu, tapi dia masih terbunuh. Ayah dan ibu hanya benci bahwa kekuatan mereka terlalu rendah sekarang dan tidak bisa banyak membantumu. Anda bisa pergi dan menghadapi musuh sendiri. Ibumu dan aku akan menjaga Star Boundary, tidak perlu khawatir. Petik 2. Terima kasih ayah. Yang Kai berdiri, waktu adalah yang terpenting, anak ini tidak dapat melayani kedua tetua lagi, harap berhati-hati. Mengatakan demikian, dia berlutut dan bersujud. Dong Suzu dengan cepat membantunya berdiri dan mengingatkannya dengan mata berkaca-kaca, hati-hati. Tuan keempat yang dengan dingin mendengus, jika dia tidak meninggalkan pewaris untuk keluarga yang saya, bagaimana dia bisa mati? Petik 2. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Dong Suzu memelototinya dengan tajam. Yang Kai tersenyum dan menangkupkan tinjunya, anak ini akan pergi. Petik 2. Mengaktifkan hukum luar angkasa, dia menghilang dari tempat. Dong Suzu mengulurkan tangannya dan tidak mengambil apa-apa selain udara, merasa seolah-olah ada bagian dari hatinya yang hilang, hatinya dipenuhi dengan kemurungan. Di dalam aula utama High Heaven Palace, Yang Kai tiba-tiba muncul. Hua Qingxi terkejut sesaat sebelum dia dengan cepat berdiri dengan gembira.